Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak pintar, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Ada yang sakit gak? Nggak ada. Saya juga lemes, Pak. Sedikit lemas. Kalau sedikit lemas itu mungkin cuacanya kalau di pancaroba ya. Jadi harus makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Iya, Pak. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Dewi sesuai urutan dari kemarin. Mohon kepada Mbak Dewi untuk memimpin doa di depan. Iya, Pak. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk Mbak Dewi. Oke, setelah itu mari saya akan Bapak akan mengabsen kalian untuk mengecek kehadiran siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Nanti saat Bapak panggil angkat tangan dan menjawab hadir ya. Iya, Bapak mulai absen. Franciscia, Hadir, Pak. Distia, Hadir, Pak. Farikul, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Sriwati, Hadir, Pak. Clara, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. hadir semua ya. Ya. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional agar untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Lagu yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini adalah lagu Padamu Negeri atau bisa juga disebut sebagai Bagimu Negeri. Yuk, mohon berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Persepsi. Pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang Gaya, Pak. Nah, benar sekali. Pembelajaran kemarin kita telah belajar tentang gaya. Apa sih gaya itu? Apa sih yang disebut gaya itu? Gaya itu jika bekerja pada benda itu bisa menyebabkan benda menjadi berubah bentuk. Contohnya adalah kertas ini asalnya berbentuk lurus, kemudian ketika saya berikan gaya berupa tekanan, kertas ini menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Jadi tujuan belajar pada pagi hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi macam-macam gaya yang ada di sekitarnya dan juga mampu untuk menyebutkan manfaat dari macam-macam gaya tersebut. Paham? Yuk kita saya akan berikan stimulan terlebih dahulu untuk merangsang kalian sebelum belajar. Ada yang tahu ini benda apa? Santan digunakan untuk apa? Mencari lampu. Nah, benar sekali.
Center itu ketika dihidupkan akan muncul Cahaya. Nah, center ini bisa mengeluarkan cahaya karena adanya salah. Baterai, Pak. Betul sekali. Center dapat mengeluarkan cahaya karena adanya baterai di dalamnya. Nah, baterai itu termasuk benda yang memiliki gaya listrik. Benar sekali. Selain gaya listrik, ternyata gaya yang ada di sekitar kita itu bukan hanya gaya listrik. Masih ada banyak gaya lagi. Coba Falikul, kamu kesini. Bapak akan memberikan gambaran contoh gaya lain selain gaya listrik. Angkat. Kembalikan ke saya. Ketika saya silakan kembali. Ketika saya melemparkan kertas ke atas, dia akan Jatuh. Nah, yang membuat kertas ini jatuh adalah gaya gravitasi. Misalkan tidak ada gaya gravitasi, kertas tidak akan jatuh. Terus kemana Pak? Melayang seperti bulan. Contoh lain selain gaya listrik dan gaya Gaya gravitasi, ada gaya lagi loh di set kita. Ada yang bawa HP. Nah, kompas juga. Ini adalah aplikasi yang bernama Kompas. Kompas. Kompas itu digunakan untuk apa saat kita pramuka? Tunjuk Tunjuk arah. arah. Arah yang ditujukan pada kompas itu ada berapa arah? 4. Apa saja? Utara. Timur. Selatan. Barat. Benar sekali. Mari tepuk tangan. Nah, selanjutnya ada gaya satu lagi yang ada di sekitar kita, yaitu engkol. Syuting. Nah, engkol, berarti engkol ini ya, engkol. Nanti kita jadi sama dong. Iya, gaya motor di engkol. Ayo engkol, yuk. Ayo engkol. Yuk. Panco. Panco. Nah, ini namanya permainan apa? Panco, Pak. Panco. Ayo dimainkan. 1, 2, 3, ayo. Pelan-pelan. Itu merupakan contoh gaya otot yang ada di sekitar kita. Nah, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 4 macam gaya. Apa saja tadi? Yang pertama gaya Gravitasi. yang kedua gaya Listrik. yang ketiga gaya dan yang keempat gaya pintar sekali. Tepuk tangan dong. Nah, pembelajaran pada kali ini Bapak akan jadi pada pembelajaran kali ini Bapak akan membagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama nanti adalah kelompok Upin. Kelompok kedua adalah kelompok Upin dan yang ketiga adalah kelompok Susanti. Susanti guys, berbudi guys. Nah, baris pertama ini adalah kelompok Upin. Kemudian baris kedua kelompok Susanti dan baris ketiga kelompok Ipin. Ipin, Susanti, Ipin. Nah, kembali ke awal, slide awal. Nah, kelompok ini masing-masing anggota kelompok akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menganalisis peristiwa yang terjadi pada gambar.
Jadi ada sebuah peristiwa, itu di dalamnya terjadi gaya apa? Itu menganalisis. Diskusinya nanti selama 20 menit. Nah, itu nanti setelah diskusi ada presentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian kelompok lainnya yang tidak prestasi akan memberikan tanggapan atau tanya jawab. Yuk kita mulai diskusinya. Jadi ini ada peristiwa, nanti setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di kertas. Diskusi kita mulai 20 menit. Ya. Ayo diskusi. Masuk. Ya, aku kan yang ini ya. Sip. Dia natap belakangnya. Gak ngerokok mau ngerti. Nah itu gambarnya gambar ada gaya apa ya? Mbak ya. Itu didiskusikan. Didiskusikan gambar apa itu, ada gaya apa di dalamnya. Semua berarti ya giliran. Gimana? Ada kesulitan enggak? Belum ada, Pak. Mudah kan soalnya? Ya. Sekolah. Gini. Nah, ini udah 20 menit ya. Ya, Yuk Pak. kita akan melakukan presentasi. Dimulai dari kelompok Susati, Pak. Susati, kelompok Sati dulu ya. Iya. Yuk, maju semua. Nah, semua aja, gak apa-apa. Terus satu. Hasil diskusinya di bawah, Pak. Iya di bawah tuh, masa Ya, ya, Pak. Ya. kok bisa ngejar ya? Si logo. Udah 4 logo ya? Nah, jadi pada gambar pertama itu peristiwa apa? Gravitasi. Peristiwa apa? Pintar. Buah jatuh dari pohon itu disebabkan oleh Gravitasi. Kemudian itu gambar kedua ada peristiwa apa? Dorong mobil. Dorong mobil. Saat mendorong mobil itu gaya apa yang terjadi di dalamnya? Gaya otot. Nah, itu peristiwa apa itu? Magnet ditarik. Kira-kira pada benda ini yang akan ditarik oleh magnet adalah benda Jarum. karena Ada gaya magnetnya. benar sekali. Nah, ini peristiwa apa ini? Menghidupkan lampu. Menghidupkan lampu. Lampu bisa hidup karena adanya Listrik. kasih tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, gimana? Ada yang menanggapi dari prestasi kelompok 1 atau tidak? Tidak. Oke, karena tidak ada, silakan cukup kembali kelompok 1. Yang net bro. Lagi 18 potong ya. Ya, mas potong maksudnya. Ya.
Oke, karena semua kelompok telah melakukan presentasi, selanjutnya kita akan bermain menjodohkan. Menjodohkan apa? Jadi di sini itu ada papan jodoh. Ini tulisannya di papan jodoh. Jadi aku lagi jodoh. Papan jodoh ya. Isinya apa soalnya? Iku orang tulisannya apa soalnya? Papan jodoh ini berisi tentang nama gaya yang meliputi 4 gaya tadi, yaitu ada gaya gravitasi, ada gaya listrik, ada gaya magnet dan gaya atas. Nah, pada peristiwa ini kosong karena nanti dari masing-masing kelompok akan maju untuk menempelkan gambar ini, menempelkan gambar pada sesuai dengan nama gayanya. Jadi ini ada gambar yang berisi peristiwa, nanti ditempelkan sesuai dengan gambarnya. Iya. Paham? Paham. Oke, kelompok Upin, ayo maju. Kita bermain papan jodoh. Oke, Pak. Nah, yuk dicari. Nih, Nah, tempel, Pak. ditempel. Apa ini, Pak? Hah? Apa? Ini sebenarnya di belakang loh. Oh, disiapkan. Sud. Ini adalah magnet ya, guys. Heeh. Magnet ditempelkan pada gaya mana? Ini Pak, landscape atau potret ini? Potret, landscape. Landscape, iya. Nah, ayo itu, yang itu, ya itu. Nah, terus itu yang listrik yang mana ini? Ayo. Udah 2 kali. Ya. Ya otot ya. Gak apa-apa. Oke, coba yuk kita bakar. Yuk. Gaya listrik ini belum. Nah, udah saya bisa berdiri, diperlihatkan ke teman-temannya dulu. Nah, ini peristiwa Itu dari pohonnya. Pinter. Kalau ini peristiwa lampu yang Nyala. Kalau ini peristiwa Magnet. Benda ditarik ditarik magnet. Kalau ini peristiwa Orang mendorong orang kasih tepuk tangan dulu pertama. Selanjutnya adalah kelompok Susanti versus everybody. Yo, silakan yang di depan. Yuk silakan nih dicari gambar-gambarnya. Ayo, kan sini ayo. Nah, silakan ditunjukkan gambarnya pada teman-temannya. Ayo. Nah, ini pada gambar pertama ini peristiwa apa ini? Pakai bulan. Apa yang terjadi pada bulannya saat dilempar ke atas? Saya jatuh ke bawah. Nah, kalau yang kedua ini peristiwa apa ini? Ayo. Hidupkan lampu. Kenapa lampu bisa hidup? Ini yang ketiga peristiwa apa ini? Ayo. Menarik jarum. Kenapa pensil tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena pensil tidak memiliki. Nah, karena magnet hanya bisa menarik benda-benda yang memiliki
sifat besi atau logam. Nah, ini ada peristiwa apa ini? Anak Meninggal air. Ini menggunakan gaya Otot. ini menggunakan gaya Gravitasi. ini menggunakan gaya Magnet. tangan. Ya selanjutnya ya kelompok itu. Nah, action yo, action. Nah, sekarang Bapak akan bagikan sebuah lembar kerja siswa. Ini ada beberapa soal, nanti dikerjakan bersama dengan anggota kelompoknya ya. Ya. Di sini itu kita akan memecahkan masalah. Masalah apa? Kita kan tadi udah belajar bahwa ternyata cerita kita ini ada 4 macam gaya. Kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi karena adanya gaya tersebut. Nah, selanjutnya di LKS ini kita akan mencari manfaat apa saja yang bisa didapat dengan gaya-gaya tersebut. Jadi manfaat gaya gravitasi itu apa, manfaat gaya listrik itu apa, manfaat gaya magnetik itu apa, dan manfaat gaya otot itu seperti apa. Nah, ayo ketua kelasnya Mas Palikul, silakan dibagi membagikan ya. Ya, ayo. Iya, Pak. Nah, ini kelompok Upin. Nah, kelompok kelompok Susanti. Ini kelompok Ipin. Ipin ya. Apin. Nah, yang isu tempat ngomong diskusi. Saya ya guys ya, maksud ya guys ya. Potong ya Mbak ya. Aku Yuk diskusi kita mulai ya, mencari manfaat dari macam-macam gaya. Kita tak ngomong manfaat dari itu Oh gitu ya. Kayak gravitasi ya. Ini kan kok ini buahnya tuh jatuh. Ini buah apel kan? Iya, ini kenapa kok jatuh ke bawah ya kira-kira ya? Kan ada gravitasi. Iya. Next kelompok. Google maka kita siap baik. Serius kita amat dulu. Karena ada gaya gravitasi dan gaya apa? Karena Listrik manfaatnya kemajuan karena gravitasi membuat semua benda jatuh ke bawah. 10. Yuk kita presentasikan hasil diskusinya tentang manfaat dari gaya yang ada di sekitar kita. Nah, kepada kelompok Susanti, perwakilan kelompok maju untuk menyebutkan manfaat gaya listrik. Untuk kelompok yang pertama ini kelompok Susanti ya, perwakilan kelompok silakan untuk mempresentasikan manfaat dari gaya listrik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Susanti. Nah, untuk manfaat gaya listrik yang pertama sebagai penerangan. Yang kedua, menyalakan elektronik. Yang ketiga, baterai. Yang keempat, keperluan industri. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, ilmu pengetahuan. Dan cukup itu diskusi dari kelompok Susanti. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bentar. Ada ini ditanyakan atas apa presentasi dari kelompok Susanti? Tidak. Paham semua ya? Kegiatan penutup.
Jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini tadi kita belajar apa aja sih dari awal? Yang pertama adalah gaya. Gaya itu bisa mengubah bentuk benda. Nah, terus kemudian kita juga belajar tentang macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Apa saja tadi yang kita pelajari? Ada gaya kita juga belajar nih tentang manfaat dari gaya yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah manfaat gaya listrik adalah lampu untuk penerangan. Terus kita juga menggunakan gaya listrik untuk menghidupkan AC untuk pendingin. Selain itu kita juga menggunakan ada gaya otot. Manfaat dari gaya otot adalah saat kita menimba air. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi cukup sekian pembelajaran tentang gaya dan macam-macamnya serta manfaatnya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah agar kita fresh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Dewi. Mohon untuk memimpin doa sebelum pembelajaran selesai. Agar kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran berakhir. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat pada kita ke depannya. Amin. Silakan Mbak Dewi. Teman-teman, mari kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan itu Mbak Dewi. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oh iya, jangan lupa tadi kan Bapak kasih PR. Nah, PR yang LKS tadi itu dikerjakan loh ya. Iya, Pak. Dikerjakan di rumah. Kalau udah bisa gimana? Tanya orang tua boleh, juga bisa membaca buku juga boleh. Nah, tetap Kalau kakak boleh, Pak. boleh. Tetap semangat belajar apapun yang terjadi karena itu akan membuat masa depan menjadi cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.